Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi topik 1.4 tentang demonstrasi konstekstual dengan anggota kelompok Aldo Kurniawan, Harun Depalalo, Jeffrey Nawa, dan Muhammad Syafri. Dalam diskusi ini membahas tentang yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ciri-ciri dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga itu contoh-contoh yang relevan. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga dikenal sebagai pembelajaran yang memerhatikan keragaman siswa atau pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individual. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui dan merespon keberagaman karakteristik siswa di dalam satu kelas dengan tujuan mengoptimalkan proses dan hasil belajar masing-masing siswa. Pendekatan ini menekankan penyesuaian strategi pembelajaran, materi, dan penilaian berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dalam satu kelas dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa. Menurut Megawati, pembelajaran berdiferensiasi sebagai pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, sumber belajar, dan kegiatan belajar dengan kebutuhan siswa untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi setiap siswa di kelas. Selanjutnya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Per Zubban dalam Jurnal Pendidikan Internasional yang berjudul Differentiated Instruction or Research Basic, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah filosofi pengajaran yang didasarkan pada premis bahwa siswa belajar dengan cara terbaik ketika guru mengakomodasi variasi dalam kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai strategi pembelajaran yang mempertimbangkan keunikan setiap siswa dalam hal minat, kesiapan belajar, dan profil belajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal bagi seluruh siswa. Berikut merupakan ciri-ciri dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pemahaman siswa. Artinya, kita perlu mendiagnosa kebutuhan siswa dengan cara mengidentifikasi kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penilaian awal, observasi, dan wawancara untuk memahami profil belajar masing-masing siswa. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Buat rencana pembelajaran yang fleksibel dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat diadaptasi. Yang ketiga, materi pembelajaran. Sediakanlah materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat siswa. Gunakan berbagai media dan format seperti video, teks, dan aktivitas praktis. Kemudian yang keempat adalah strategi pengajaran. Gunakan berbagai strategi seperti pengajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian yang kelima adalah penilaian. Penilaian formatif dan sumatif. Implementasikan penilaian yang memungkinkan Anda untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Yang keenam adalah lingkungan kelas. Fleksibilitas ruang. Atur ruang kelas agar mendukung berbagai aktivitas dan gaya belajar, seperti area kerja individu, kelompok kecil, dan ruang diskusi. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan profesional, pelatihan dan refleksi. Ikuti pelatihan tentang diferensiasi dan luangkan waktu untuk refleksi dan evaluasi praktik pengajaran Anda secara berkala. Baik, selanjutnya contoh-contoh dalam pembelajaran berdiferensiasi akan dijelaskan dengan pendekatan beberapa teori pendidikan yang relevan. Pertama, yaitu teori konstruktivis oleh Jean Piaget. Menurut teori ini, setiap siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi,
Guru menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk aktif belajar dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Contohnya, kolaborasi dan diskusi, serta penerapan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua yaitu teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kecerdasan verbal linguistik yang kuat, sementara yang lain mungkin memiliki kecerdasan kinestetik atau visual ruang yang lebih dominan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan dengan menggunakan berbagai pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kecerdasan mereka secara beragam. Teori yang ketiga adalah zona proximal development oleh Lev Vygotsky. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuan siswa. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat berperan sebagai fasilitator yang mampu mengatasi tantangan belajar dan mengembangkan potensi mereka seperti dengan melakukan diskusi atau tanya jawab terarah dan melakukan pendampingan individu dalam proyek. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.